Halo adik-adik SMA, berikut kita akan membahas satu soal yang akan kita selesaikan dengan rumus praktis. Rumus praktisnya itu sendiri akan kita temukan ulang dengan memanfaatkan rumus-rumus praktis yang telah kita peroleh di pertemuan sebelumnya. Jadi adik-adik yang belum menonton bagaimana mendapatkan rumus praktis sebelumnya, silakan klik link yang di bawah. Soal yang akan kita bahas adalah ini: diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jarak garis AH ke garis EC adalah titik-titik cm. A sepertiga per 6, B 2/3 per 6, C akar 6, D sepertiga akar 3, E 2/3 akar 3. Ya, soal ini kesannya sangat sulit, tapi sebenarnya bisa dikerjakan dengan mudah. Apalagi nanti kita akan temukan rumus praktis, tinggal menerapkan saja. Objek matematikanya adalah kubus, jadi kita gambarkan kubus. Kubusnya bernama ABCD EFGH. Biasanya kita memberikan nama titik A di sini, B, C, D, E, F, G, H. Kalau A dimulai dari sini, maka E harus dari sini. Mereka harus sejajar. Begitu kesepakatannya. Yang menjadi masalah adalah jarak antara garis AH dengan garis EC. AH dengan CE atau EC. Buat sementara kita kasih panjang rusuknya A, karena kita mau bekerja untuk menemukan rumus praktis, sehingga nanti tinggal menerapkan rumus praktisnya. Sebenarnya kalau hafal rumus praktisnya, ingat, maka ini jawabannya sangat mudah, yaitu 2/3 akar 6. Rumus praktisnya adalah 1/6 A akar 6, 1/6 A akar 6. Hanya di sini 4, berarti 1/6 kali 4 kali akar 6. Tapi bagaimanakah prosesnya, kita akan bicarakan lebih lanjut. Bisa kita lihat kalau misalnya posisi kubusnya digambarkan seperti ini, maka kita kurang bisa mengamati yang manakah jarak antara AA dengan EC. Kedua garis itu bersilangan sebenarnya, tetapi kalau di gambar ini dia seolah-olah berpotongan. Oleh karenanya, kita akan mencoba menggambarkan kubus ini dengan posisi yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada suatu masalah, kita sulit memahaminya, coba kita rubah perspektif kita. Kita rubah cara memandang masalah itu. Mungkin kita akan lebih gampang memahaminya. Kira-kira seperti itu pesan moralnya. Jadi kembali ke soal, kubusnya kita gambar seperti ini. Jadi titik A masih tetap di posisi ini, B, C, D, E harus sejajar dengan A, F, G, H. Terus yang menjadi sasaran soal kita adalah AH dengan CE. Inilah AH. Sedangkan CE ini. Nah, kalau kita gambar kubusnya dengan posisi seperti ini, maka dia lebih nampak kalau antara CE dengan AH adalah dua garis yang bersilangan.
Ya, misalkan saya buat titik bantu M itu adalah pertengahan antara AH. M adalah pertengahan antara AH. Misalkan di sini M. Kemudian ada lagi titik N itu pertengahan CI. N. Kemudian kita tarik garis bantu, MN ini sejajar dengan AB. Kemudian kalau kita tarik garis dari MPE, pastilah dia tegak lurus, tapi di gambar dia seakan-akan tidak tegak lurus. Ya, ini tegak lurus. Kemudian garis yang sedang dibicarakan tadi adalah garis DC dengan AH. Sasaran soalnya tadi jarak antara AH dengan DC. Kita harus ingat kalau yang disebut dengan jarak pada ruang 3 dimensi itu selalu jarak yang terpendek. Jadi biar saja titik M mewakili AH. AH diwakili oleh titik M. AH diwakili oleh titik M. Kemudian kalau jarak titik M ke garis NI, misalkan itu adalah jarak antara M ke M akse. Ya. Jadi untuk CE diwakili oleh NE, kemudian titik M aksen mewakili NE. Jadi seperti ini ya. Oke. Ingat konsep jarak selalu di jarak terpendek. Jarak terpendek di antara titik M dengan garis CE itu adalah M aksen. Jadi tugas kita adalah mencari ruas garis, mencari panjang ya, mencari panjang ruas garis M aksen. Ya, ingat rumus-rumus praktis yang telah kita temukan di video sebelumnya. Jadi kalau saya gambarkan ulang bidang MNE, perhatikan itu adalah segitiga siku-siku. Kalau kita gambar seturut gambar yang tadi, kita pindahkan dia seolah-olah seperti ini ya. Seolah-olah dia seperti ini. Tidak nampak dia sebagai segitiga siku-siku. Ya. Di sini siku-sikunya, kemudian yang ini titik M, kemudian ini N, kemudian ini E, terus ini ruas garis M aksen. Jadi tugas kita adalah mencari M aksen ini, mencari M aksen ini. Kalau saya gambarkan segitiga siku-sikunya secara tegak, kira-kira seperti ini dia. Saya gambarkan secara tegak dan saya gambarkan lebih besar ukurannya. Inilah titik M, ini titik N, kemudian ini E, kemudian yang sedang kita cari adalah M aksen. M aksen. Ya, MN itu akan kita dapatkan setengah dari AB. Ya, setengah dari AB. Ingat tadi M itu adalah pertengahan dari AH, kemudian N itu adalah pertengahan dari CI. Jadi FN yang sejajar dengan AB itu akan sama dengan setengah panjang rusuk. Akan sama dengan setengah panjang rusuk. Jadi kalau panjang rusuknya A, maka ini akan menjadi setengah A. Kemudian NE itu adalah setengah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi adalah A akar 2, maka ME setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Kemudian
NE itu adalah setengah diagonal 2 setengah A akar 3. Sedangkan tugas kita adalah mencari panjang ruas garis M aksen. Karena itulah jarak terpendeknya. Kalau di jarak terpendek, maka ini kemari titik M aksen ini terhadap M yang di sini harus tegak lurus. Ya, ditarik garis, mereka akan tegak lurus. Ya, luas segitiga MNE. Luas segitiga MNE tentu saja akan sama dengan luas segitiga MNE. Ya, segitiganya ya sama. Kan itu juga segitiganya kan begitu. Kalau kita memandang alas segitiganya sebagai setengah A, maka yang menjadi tinggi adalah yang setengah A akar 2. Ingat, luas segitiga setengah alas kali tinggi. Jadi setengah alas kali tinggi. Sekarang kita akan melihat segitiganya dengan alas NE. Kalau alasnya NE, maka tingginya M aksen atau M aksen N yang sedang kita cari. Kalau alasnya adalah ME yang setengah A akar 3 itu, maka tingginya yang sedang kita cari yaitu M aksen. Kemudian ini bisa kita coret. Kemudian kalau misalnya kita duluan menulis ruas sekarang ini, boleh. A akar 3 M aksen itu akan sama dengan A akar 3 M aksen itu akan sama dengan A kali setengah A akar 2. A kali setengah A akar 2. Kedua ruas dibagi A, boleh. Dicoret ini, tercoret aja. Maka bisa kita dapatkan kalau M aksen adalah setengah A akar 2 dibagi akar 3. Ya, kalau dirasionalkan kita akan dapatkan apa? Iya, kita akan dapatkan nanti 1/6 A akar 6. Ya, ini dikali dengan akar 3 per akar 3 supaya lepas akar dari nilai itu. Ya, kita akan dapatkan 1, 2 akar 3 kali akar 3, 6. Kemudian ini A akar 6. Ya, jadi kalau ada soal sejenis, udah bisa kamu terapkan rumus ini. Ya, ini rumus praktis kan begitu. M aksen akan sama dengan 1/6 A akar 6. Jadi kalau ada soal serupa, misal bukan AH ke EC, anggaplah misalnya BI. Ya, kalau tadi AH dengan CI, anggap misalnya kalau soalnya adalah BI dengan BF. Itu serupa, bisa digunakan rumus ini. Ya, itu serupa, jadi tinggal menggunakan rumus yang kita temukan ini. Jadi kembali ke soal, karena diketahui panjang rusuknya yaitu A adalah 4 cm, maka kita dapat M aksen 1/6 4 akar 6. Kita dapatlah 2/3 akar 6. Jadi jarak antara AH ke EC adalah 2/3 akar 6. Ya. Demikian pembahasan dari saya. Kalau ada saran dan masukan, mungkin ada cara yang lebih praktis, silahkan komen di bawah. Ya, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.